ya aku Dea. Dan kali ini spesial karena gue nggak sendirian. Di samping gue ada Febri. Halo. Nah Febri ini kita sempat bikin video bareng ya Feb? Bikin soal apa? Pengalaman liputan ya? Benar, sama kita ngomongin UU Ciptaker ya. Ciptaker Jawa itu lagi panas-panasnya. Benar banget. Nah sekarang kita mau ngomongin soal anniversary-nya COVID di Indonesia. Iya nih, 2 Maret kemarin ya. Bener. Baru kemarin ya 2 Maret ya. Masih 1 pekan lah ya. 1 pekan. Gitu kan. Iya. Nah, ngomongin soal penyintas COVID atau orang yang sempat terinfeksi COVID, Febri ini ternyata punya pengalaman, teman-teman. Penyintas. Udah sembuh. Ya. Alhamdulillah ya. Ya, begitulah. Nah, mungkin Feb bisa diceritain. Cerita ya. Awal mungkin pertama kali taunya gitu ya. Oke. Jadi gini. Bentar, itu lupa di bulan apa ya? Itu di Desember. Jadi ketika itu sempat sakit selama 2 minggu deh. Sakit apa tuh? Sakit demam, batuk, pusing, kayak gitu deh. Pertama tuh nyokap duluan. Nyokap kayak gitu, demam terus meriang segala macam. Terus akhirnya nular ke adik, ke gua, terus ada satu lagi kan gua punya adik 2 tuh. Nah, jadi tuh tapi bokap gua nggak kena. Jadi cuman gua, adik gua 2 sama nyokap gua nih. Itu cuma batuk demam gitu aja sih, dan kita nggak ngira COVID. Karena itu kan emang waktu itu cuacanya kan panas-panasnya, kita kira pancaroba. Iya. Okay. Dan emang nggak merasakan, kita sekeluarga tuh nggak merasakan ada indera penciuman yang hilang atau sesek, itu kita nggak ngerasain. Jadi kayak kita ngiranya ini kita sakit biasa aja lah ya, gitu. flu biasa lah gitu, masuk angin. Nah terus akhirnya setelah minggu ketiga tuh, karena kan sempet agak lama tuh izin sama kantor, nggak kerja seminggu kalau nggak salah. Minggu kedua itu mulai maksain sambil buat berita. Minggu ketiga ke lapangan, tapi itu kondisinya memang masih belum fit banget lah. Ke lapangan tuh ke DPR, dan ternyata ya memang DPR ini kan zona hitam lah, dikenal zona hitam karena banyak juga yang meninggal, anggota DPR juga banyak meninggal di sana. Dan akhirnya ke lapangan, ke DPR, terus nggak tahu ya apakah memang kan di sana dengan kondisi badan yang belum fit gitu kan. Terus ke lapangan, terus tiba-tiba pas pengen ada acara DPD, jadi waktu itu DPD ada acara, kita gue pengen ikut nih. Syaratnya harus dirapid. Rapid masih rapid antibody. Rapid antibody. Nah, terus pas sudah dirapid hasilnya reaktif. Penasaran, akhirnya besoknya tes lagi di tempat lain. Masih rapid. Hasilnya reaktif juga. Jadi 2 kali reaktif di tempat yang berbeda. Wah, curiga dong. Wah, udah was-was nih. Akhirnya mulai semenjak itu di rumah pakai masker. Tempat makan juga udah mulai dipisah. Tapi masih sekamar sama orang tua sama adik-adik lah, karena rumah gue kan kecil ya, jadi ya adik-adik gue sama nyokap gue di atas kasur, gue di dosor di bawah. Nah, terus tapi masih dalam 1 ruangan tidurnya. Gitu. Itu selama seminggu tuh akhirnya, karena gue minta jadwal kantor untuk di swab PCR. Dikasihnya seminggu kemudian, akhirnya jadi seminggu itu ya gue was-was lah nih, reaktif gimana nih, kenapa. Akhirnya hari itu gue ingat hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat, hari Kamis swab PCR di kantor. Hari Jumat, Kamis malam dikabarin kalau hasilnya agak berbeda nih gitu. Akhirnya Febri gimana nih ditanya, lagi di luar Bu, coba jangan pulang dulu, jangan kontak orang rumah dulu gitu. Soalnya hasil swab kamu berbeda dengan yang lain. Dari 30 orang yang di swab, cuma gue doang yang positif waktu itu. Gitu. Jadi yang 30 yang ikut dari kantor tuh cuma gue doang ternyata yang positif. Ya udah akhirnya nunggu besok pagi hasil resminya, udah keluar hasilnya ternyata positif. Gitu. Jadi kayak akhirnya was-was kan, lebih was-was ke orang tua dan adik-adik sih, karena kan sempat kontak gitu ya, sempat kontak lama. 1 ruangan pula. Iya, dan seminggu itu takutnya udah mulai seminggu itulah ininya. Akhirnya keluarga di swab ya negatif semua sih untungnya gitu. Oh, berarti lu doang? Gue doang. Gue gak ngerti itu kenapa, aneh banget tuh virus milih-milih gitu. Ya udah akhirnya ya untungnya nggak ada yang kena. Oh, jadi walaupun tadi kan lu bilang yang kena demam itu kan bukan cuma lu doang, kan, ibu lu sama adik-adik lu juga. Nah tapi yang positif lu doang? Iya, cuma gue doang. Bokap gue juga enggak. Dan waktu tes itu lu kondisinya udah sembuh atau masih demam?
pas tes swab itu udah sembuh, udah lebih enakan dibanding yang 3 minggu lalu. Gitu. Jadi gue kayak nggak tahu itu OTG? apakah gejala. Iya, OTG. Jadi ketika gue masuk langsung sama kantor dibawa ke Wisma Atlet gitu lah. Udah, terus di Wisma Atlet ya gue rasa kayak nggak sakit aja. Bahkan ngetik berita pun bisa gitu. Oh gitu. Oh berarti OTG ya? OTG. Nah ngomongin Wisma Atlet, mungkin gue juga masih bingung nih kan kondisinya di Wisma Atlet gimana. Soalnya kan itu kan istilahnya semua orang pasien COVID ada di sana dengan berbagai macam jenis, entah itu OTG, entah itu udah krisis segala macam. Itu gimana? Jadi gini, waktu pas masuk itu memang awalnya maksudnya semangat untuk wah harus sembuh nih, kayak tiap pagi berjemur, terus jogging segala macam. Tapi ternyata kata dokter kan sempat konsultasi juga tuh setelah udah adalah gue di sana tuh 20 hari lah. Nah seminggu awal tuh gue rajin-rajinnya lah keluar, tapi emang nggak di bawah gitu karena ternyata udah ngeri aja gitu, di bawah rame banget kan, orang main volley segala macam. Terus ya gue di tempat yang agak berbeda, tapi ternyata diingetin kalau misalnya gue iseng nanya lah sama susternya gitu, kalau di bawah gitu bahaya nggak sih? Bahaya sih. Oh, terus akhirnya mulai dari situ udah mulai agak menjaga jarak dengan yang lain di sana lah, meskipun sesama OTG atau gimana, tapi ya intinya berbaur dengan satu orang atau dengan rame-rame gitu dengan orang-orang yang udah kena COVID ya, kalau bisa dihindari meskipun kita kena juga. Katanya kan ada yang bilang kebal gitu kan, ternyata enggak juga. Bisa jadi mungkin gue misal OTG terus gue sering berbaur atau sering ngobrol atau sering ngumpul sama mereka yang gejala mungkin, nah bisa jadi gue juga gejala kayak gitu. Itu menurut penjelasan dari susternya sih. Jadi lebih baik ya udah kalau mau olahraga di kamar aja atau cari di lantai-lantai yang sepi lah, karena ada beberapa lantai, ada di rooftop, ada di lantai berapa tuh, kalau di towernya masing-masing beda-beda sih kayak gitu. Ya itu seru banget sih, maksudnya seru dalam artian apa ya, jadi lebih sadar sih, maksudnya cukup ngubah pola pikir gue dalam arti ini ya, dalam kesehatan, menjaga kesehatan penting banget gitu, maksudnya jadi sadar akan kesehatan lah ibaratnya, yang tadinya gue nggak pernah olahraga gitu. Gitu ya. Oh jadi Kak, justru karena sempat kena COVID ini lu jadi aware soal banget. Jadi gue pernah di tensi hari pertama masuk itu 153 tensi gue, cukup tinggi, normalnya 120 kan. Hari kedua itu 180, gue pernah sampai 180. Terus hari ketiga tuh udah mulai turun, hari keempat mulai turun, sempat naik dikit terus turun lagi, makin lama makin turun. Nah tapi sebelum itu gue sempat konsul kan, ini tinggi gini gimana siasatinnya untuk menekan angka tensi gue gitu. Kurangin garam, banyak aktivitas fisik, sama olahraga. Udah aktivitas fisik gue kayak nyuci gitu kan, karena kan nyuci sendiri gitu kan. Terus ya kayak naik turun tangga, nggak usah naik lift kayak gitu. Nah, terus olahraga ya gue tiap pagi olahraga, sore jalan santai aja gitu, kayak gitu gue isi. Nah makanan juga gitu, gue kurangi gue minta yang rendah garam. Jadi ya selama di sana gue makan tawar-tawar gitu, sayurnya juga tawar, jadi ya nggak apa-apa lah, maksudnya biar neken tensi gue, karena gue khawatir hipertensi. Di sana tuh gue baca-baca berita hipertensi cukup menyumbang kematian bagi COVID itu besar, 13% lah. Nah itu yang bikin gue kayak harus dilawan nih, nggak boleh down apa gimana, stres segala macam. Ya udah akhirnya gue olahraga, gue ngurangin makan garam, dan itu sampai sekarang itu gue lakuin. Jadi bukan cuma di Wisma ya? Bukan cuma di Wisma. Jadi yang gue khawatirin ya itu, karena takutnya kan ya amit-amit bisa gue kena lagi gitu kan. Artinya gue takutnya punya hipertensi, dan itu udah nggak ada kalau misalnya gue ngurangin makan garam segala macam. Gitu. Nah, mungkin ada yang penasaran juga, gimana sih treatment yang lu dapat selama di Wisma? Paling cuma kayak misalnya ya disuruh tensi setiap pagi di telepon. Check up gitu. Kayak gitu. Tensi sih paling sering, karena gue punya riwayat yang ya itu dari tensinya tuh tinggi terus, makanya gue ditelepon kayak Mas, tensi ya jam segini, bangun tidur. Setiap bangun tidur harus tensi. Jadi jangan aktivitas dulu gitu. Tensi dulu baru makan. Kayak gitu. Jadi bentuk-bentuk perhatiannya ya kayak gitu aja, dan pas pulang pun juga ya ada beberapa suster yang udah kenal karena saking seringnya gitu kan konsultasi, dan pas swab beberapa kali swab itu kan ketemu suster yang sama gitu. Ya saya seneng sih, dia jadi sharing juga, cerita pas tahun baru kalian jauh dari orang tua ya, kita udah dari bulan awal, udah dari lebaran
dari bulan kapan. Pokoknya tuh mereka udah lama dari lebaran kita di sini. Mereka udah jadi kayak oh iya lu tahun baru di sana ya? Iya, tahun baru di sana, Natal di sana. Oh iya benar. Itu 20 harian lah gue di sana jadi kayak gitu. Ada pemisahnya nggak, bisa lu di lantai berapa? Oh iya ada. Di tower 7 itu untuk yang gejala, tower 6 juga kalau nggak salah untuk yang gejala. Tower 5 tuh tadinya untuk yang OTG, tapi mulai per kapan ya? Sehari atau 2 hari gue masuk udah nggak bisa OTG. Oh jadi OTG nggak di Wisma gitu nggak ya? Di Wisma. Iya nggak di Wisma. Berarti jadi di Mandiri di rumah aja. Oke. Feb, selain lu merasa setelah sembuh lu jadi aware sama kesehatan lu gitu ya, ada nggak mungkin dari apa stigma iya yang pernah lu dapet walaupun lu udah sembuh tapi mungkin orang masih kayak gimana gitu kalau lu? Enggak sih untungnya teman-teman gue juga pada baik-baik sih, maksudnya kayak teman-teman liputan ya, meskipun gue kena juga nggak, ya paling cuma diledek-ledekin kayak LC itu lulusan COVID. LC cuma gitu aja, nggak ada yang kayak ngejauhin atau kayak siap. Nah ini kan kalau dari penuturan si pasien penyintas COVID juga, ada beberapa yang bilang kalau mereka nggak ngalamin atau ngerasain efek samping nih setelah beberapa bulan atau bahkan setahun setelah mereka sembuh dari COVID. Nah, lu ada nggak sih gejala kayak gitu? Nah, lucunya 2 hari sebelum gue pulang itu, gue malah diare, dan itu gue baca salah satu gejala. Jadi gue 2 hari setelah pulang diare, jadi itu sehari sebelum gue swab terakhir lah, itu yang akhirnya dinyatakan negatif itu gue malah diare dan ada luka di betis kiri kanan. Nah ada teman kita tuh Mas Puji justru malah di muka segala macam, kayak luka sayat gitu, kayak ruam lah, ada di muka, ada di badan segala macam. Nah ternyata itu juga bagian dari gejala, dan itu anehnya malah gue rasain setelah gue negatif gitu. Tapi sekarang sih udah nggak ada gitu. Jadi itu munculnya anehnya justru malah udah mau sembuh gitu. Oh jadi pas justru selama karantina di sana yang 20 hari lu nggak ngerasain apa-apa, pas terakhir justru baru ngerasain ya diare itu. Akhirnya minta obat sih, kayak dikasih apa sih, Oralit kayak gitu. Waktu itu akhirnya orang petugas medis yang ngizinin lu pulang tuh apa standarnya gitu? CT, berdasarkan CT. Kalau CT kita di atas 35 atau 37 itu boleh pulang. CT itu apa tuh? CT, singkatannya apa ya lupa, tapi itu untuk menunjukkan tingkat penyebaran virusnya gampang atau enggak. Kalau misalnya gue pas masuk CT gue 28, artinya tingkat penularannya tuh riskan untuk orang. Misalnya kayak gue bersin itu kalau tinggi lah. Iya tinggi. Tapi kalau CT-nya makin tinggi itu makin aman lah. Mungkin sebagai penyintas lu, saran lu untuk orang-orang gimana? Ya dibilang ini bagian dari konspirasi segala macam, gue rasa sih ya enggak juga gitu, karena ya lucu aja ketika kita lihat ada banyak orang meninggal dan itu dianggap kayak bohong gitu loh. Ya ada mungkin setiap hari orang meninggal emang ada, tapi kan dalam satu hari sekian ratus orang itu yang meninggal tuh agak kayaknya enggak ada, ini emang nyata kok gitu. Jadi kayak beda, dan gue sendiri udah melihat banyak orang yang di depan mata gue yang kayak gitu, sampai ada yang batuk-batuk. Gue sempat lihat sendiri gitu ketika gue olahraga di bawah, terus ngeliat kayak ada yang sampai kayak gitu. Meskipun gak ada yang sampai nyesep kayak alat pernapasan gitu ya, itu kan ruangannya ada lagi gitu khusus gitu. Gak mungkin keluar lah orang yang udah sampai kayak gitu. Tapi gue ngeliat kayak gila, ini kalau benar kalau konspirasi gak mungkin lah menyeluruh sampai seluruh dunia apa yang ngalamin kan, apalagi sampai dampaknya sampai ke ekonomi segala macam kan, sosial, politik segala macam. Ya, jadi ya untuk kalian mungkin yang masih belum percaya ya, untuk kalian aja gitu, jadi jangan menghasut orang. Kalau kalian nggak percaya ya udah kalian aja gitu sih menurut gue. Oke, ini udah panjang banget, thanks banget Pak udah sharing, dan mungkin segitu aja cerita kita. Terima kasih udah nonton, jangan lupa share kalau misalnya kalian anggap ini videonya bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Oke, kalau gitu dia pamit. Debbie. Assalamualaikum.